Halo guys, kembali lagi di Pemain Cadangan. Kali ini kita akan menyampaikan berita terbaru tentang proses naturalisasi Martin Paes dari Pak Erick Thohir. Erick Thohir sampaikan kabar terbaru soal Martin Paes. Supporter timnas Indonesia siap-siap kecewa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan kabar terbaru soal Martin Paes yang sampai saat ini belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Martin Paes terancam tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Sebenarnya Martin Paes sudah resmi menjadi WNI sejak 30 April lalu, namun dia belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Masalahnya, penjaga gawang FC Dallas ini pernah memperkuat timnas Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Hal ini yang selama ini menjadi masalah. PSSI pun masih terus berupaya agar Paes bisa membela timnas Indonesia, salah satunya dengan menempuh jalur CAS, yaitu Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional. Erick Thohir mengatakan PSSI sampai saat ini belum mendapat jadwal sidang CAS menyangkut penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut, ujar Erick Thohir. Martin Paes kami tunggu di CAS, kami tunggu sidangnya, ujar Erick Thohir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 30 Juli 2024. Dia menambahkan pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena permasalahan ini sepenuhnya berada di tangan CAS dan FIFA. Maka dari itu, dia meminta masyarakat Indonesia untuk bersabar terhadap proses yang harus dilalui Martin Paes. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga bukan FIFA. Kita tunggu proses FIFA dengan tim lawyer dan nanti di CAS ada sidangnya, katanya. Berdasarkan keterangan dari Menteri BUMN tersebut, supporter Garuda harus siap-siap kecewa jika Martin Paes batal membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia September mendatang. Sementara itu, timnas Indonesia bergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Di atas kertas, sulit bagi Ragnar Oratmangu dan kawan-kawan untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Maka dari itu, pelatih Sintayong pun sempat menegaskan bahwa timnas Indonesia mengincar posisi ketiga dan keempat. Dengan demikian, maka timnas Indonesia bisa bertarung di putaran kelima untuk mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas U19 berhasil menjadi kampion usai menumbangkan timnas U19 Thailand di laga final AFF U19 2024. Laga yang bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2024, skuad Garuda Nusantara menang dan skor 1-0. Adapun satu-satunya gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Jens Raven. Berkat kemenangan tersebut, timnas U19 Indonesia tercatat telah berhasil menjadi juara sebanyak 2 kali di ajang Asian Cup U19 atau yang sebelumnya bernama AFF U19. Gelar pertama yang mampu diraih timnas U19 yaitu pada edisi 2013. Saat itu, Indonesia juga bertindak sebagai tim tuan rumah dan ditangani oleh pelatih Indra Safri. Di balik kesuksesan timnas U19 Indonesia menjuarai Asian Cup U19, sikap Jens Raven menarik perhatian banyak orang, termasuk publik Vietnam. Selepas pertandingan final, striker keturunan yang baru naturalisasi oleh Indonesia itu tampak menangis bahagia. Saya senang karena saya merasa berada di posisi yang sangat tepat saat ini. Bersama tim U19 dan U20, ujar Raven. Saya rasa kami masih memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai bersama timnas Indonesia U20. Jadi saya ingin fokus pada itu. Jika saya mendapat kesempatan bermain untuk tim senior, menjadi suatu kehormatan bagi saya. Tak hanya mengantarkan timnas U19 Indonesia, juga juara lewat golnya di partai final. Raven juga merupakan top scorer bagi Garuda Nusantara di ajang AFF Cup U19 2024. Raven total mencetak 4 gol, hanya terpaut 1 angka dari top scorer Australia. Melihat kesuksesan tim nasional Indonesia belakangan ini, berkat kebijakan proses naturalisasi, publik Vietnam diminta untuk menghentikan perdebatan dan mengambil pelajaran dari hal tersebut. Bintang naturalisasi bertingkah aneh. Apakah sudah saatnya sepak bola Vietnam belajar daripada berdebat soal Indonesia? Tulis judul artikel yang dimuat media Vietnam. Daripada memperdebatkan kebijakan Indonesia yang melakukan naturalisasi pemain menyebut tim nasionalnya cabang Belanda, sekarang mungkin saatnya bagi Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mempertimbangkan belajar dari Indonesia.
Melihat air mata Jens Raven, kita mungkin perlu memikirkan kembali perdebatan apakah kebijakan naturalisasi Indonesia efektif dalam jangka panjang. Setelah menaturalisasi pemain keturunan untuk tim nasional, kebijakan sepak bola Indonesia dinilai semakin bijaksana. Pasalnya, Indonesia juga menaturalisasi pemain muda yang mampu berkontribusi bertahun-tahun di tim nasional. Soha merasa jika talenta-talenta tersebut berkembang secara stabil, maka mereka bisa berkontribusi pada timnas Indonesia senior dalam waktu yang lama. Kebijakan penggunaan pemain ras campuran yang dinaturalisasi atau kebijakan lainnya dalam sepak bola tidak akan efektif jika dilaksanakan secara serius dan menyeluruh. Jika diterapkan secara menyeluruh seperti yang dilakukan oleh Indonesia, maka akan memberikan efek yang sangat dahsyat, dengan cepat membawa timnas Indonesia menjadi kekuatan yang sangat tangguh di Asia Tenggara. Tidak dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat menganggap sepak bola Thailand dan Vietnam sebagai dua kakak tertua di kawasan Asia Tenggara. Maka tak aneh jika Indonesia segera melampaui mereka semua dan bahkan tetap berada di puncak. Gimana menurut kalian guys?